nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang akan membuat media pembelajaran ini, Bapak Ibu guru yang akan membuat media pembelajaran ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan taufiknya lah sehingga kita bisa melakukan hal ini. Dan tidak dipuji kita bersalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu harus ada namanya media pembelajaran. Kenapa? Untuk meringankan beban bagi siswa yang akan belajar secara tatap muka nanti. Jadi media pembelajaran ini berfungsi mempermudah bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di lapangan yang akan mengajar di depan anak didik kita untuk menimba ilmu apa yang kita akan ajarkan nanti. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu para guru agar dapat membuat media pembelajaran seperti apa yang dibuat oleh Pak Ridwan ini. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu guru dan adanya inovasi dari Pak Ridwan ini untuk membuat media pembelajaran. Itu adalah salah satu peningkatan untuk inovasi pembelajaran tentang media yang kita akan gunakan. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu sekali lagi, marilah kita mensupport atau memberikan suatu jempol kepada Pak Ridwan yang akan membuat media pembelajaran melalui video tersebut. Sekali lagi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu agar dapat melakukan hal ini supaya di dunia pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik dan benar. Saya kira inilah sebagai kata pengantar kepada Bapak Ridwan. Saya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas. Senang sekali rasanya Pak Ridwan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, tak lupa pula Pak Ridwan menyapa kepada para orang tua siswa di rumah. Halo Bapak dan Ibu di rumah yang senantiasa mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Pak Ridwan tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ingat, ketika berdoa harus sungguh-sungguh dan khusyuk ya anak-anak yang cerdas, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang cerdas, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 9. Pada subtema keberapa? Ada yang tahu? Kita sudah sampai pada subtema berapa? Iya, tepat sekali. Kita sudah sampai pada subtema kedua, ya, yaitu benda dalam kegiatan ekonomi dan pada pembelajaran pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah Nah, anak-anak yang cerdas,
Pada hari Minggu siang, Lani sedang asyik menonton televisi. Nah, pada siaran televisi tersebut terdapat iklan sirup ya, anak-anak yang cerdas. Nah, lalu kemudian Lani terpengaruh dengan iklan yang ada di TV tersebut. Jadi Lani juga ingin membuat sirup ya. Nah, lalu kemudian Lani meminta ibu untuk mengajarinya membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis ya. Lalu kemudian ibu meminta Lani untuk segera membeli gula di warung. Nah, setelah membeli gula, mereka kembali melanjutkan membuat es sirup. Nah, anak-anak yang cerdas, dalam larutan sirup itu terdapat 2 larutan penyusun ya, anak-anak yang cerdas, yaitu terdiri dari air dan gula. Nah, itulah sebabnya sirup itu termasuk zat campuran. Mengapa? Karena sirup tersebut berasal dari 2 zat tunggal yang tercampur, yaitu air dengan gula. Nah, apa perbedaan antara zat tunggal dengan zat campuran? Nah, untuk mengetahuinya, perhatikanlah penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Nah, karena televisi merupakan salah satu media elektronik anak-anak yang cerdas. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Lalu apa saja bentuk iklan elektronik itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita mempelajari bersama-sama. Anak-anak yang cerdas, iklan elektronik banyak jenisnya. 3 di antaranya yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Nah, ayo kita baca satu persatu uraian singkat berikut ini. Iklan yang pertama yaitu iklan radio. Tentunya Pak Ridwan yakin anak-anakku semua tahu ya apa itu radio. Dan tentunya semua sudah pernah melihat radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas ya anak-anak yang cerdas. Nah, iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Nah, suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, yaitu suara atau kata-kata manusia yang teratur. Atau melalui musik anak-anak yang cerdas, yaitu perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Dan efek suara, yaitu suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, anak-anak yang cerdas, iklan yang kedua yaitu iklan televisi. Nah, jadi iklan televisi ini tentunya berasal dari media elektronik berupa TV ya, anak-anak yang cerdas. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, berbeda ya anak-anak yang cerdas dengan iklan radio tadi. Jadi kalau iklan radio itu cuman melalui suara. Nah, sedangkan televisi itu ada suara, ada gambar, dan ada gerak. Nah, iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar ya anak-anak yang cerdas. Nah, oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan.
Jenis iklan yang ketiga yaitu iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ya, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Nah, iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi anak-anak yang cerdas yang sering nonton YouTube ini pasti tahu ya iklan internet. Jadi biasanya kalau kita lagi asik-asiknya nonton YouTube, biasanya ada tuh iklan yang muncul anak-anak yang cerdas. Nah, iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Nah, melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Anak-anak yang cerdas, perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut ini. Nah, jadi yang pertama di sini ada paparan iklan melalui radio. Nah, untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu ya, anak-anak yang cerdas. Jadi, naskahnya itu dibuat untuk dijadikan konsep ketika ingin membuat iklan radio. Jadi harus terlebih dahulu membuat konsep ya anak-anak yang cerdas. Nah, naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Nah, berikut ini ada contoh ya anak-anak yang cerdas, ada iklan melalui radio. Jadi iklan pewangi ruangan. Nah, tentunya di sini diawali dulu dengan efek suara ya anak-anak yang cerdas. Jadi misalnya efek suaranya itu berupa suara lalat. Lalu kemudian ada anak perempuan ya. Jadi tentu di sini harus ada naskahnya yang akan dibaca ya anak-anak yang cerdas. Jadi di sini anak perempuannya berkata, "Mama, kamar adik banyak lalat." Lalu mamanya menjawab, "Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik." Lalu kemudian anak perempuannya kembali berkata, "Iya, Mah, tolong hilangkan bau tak sedapnya." Lalu mamanya kembali menjawab, "Tenang, Mama punya antinya." Lalu di sini dimunculkan efek suara ya anak-anak yang cerdas. Jadi efek suaranya itu berupa suara semprotan nyamuk ya. Lalu kemudian anak perempuannya kembali berkata, "Wah, wangi sekali, Ma." Nah, lalu kembali mamanya menjawab, "Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi, pewangi ruangan. Bau tak sedap, langsung KO." Nah, lalu kemudian dimunculkan tuh anak-anak yang cerdas. Jadi dimunculkan atau diselingi dengan suara musik. Seperti itu ya anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah contoh iklan paparan melalui televisi. Jadi setiap hari itu ketika kita menonton televisi, selalu ada iklannya ya anak-anak yang cerdas. Nah, pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Nah, rancangan itu dalam bentuk skrip dan paparan cerita ya anak-anak yang cerdas, yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Nah, setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi atau disebut juga dengan rekaman ya anak-anak yang cerdas. Nah, berikut ini ada contoh paparan iklan melalui televisi. Nah, berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah contoh paparan iklan melalui internet. Jadi, iklan ini tentang jenis makanan ya anak-anak yang cerdas. Jadi nama iklannya itu Yummy Me.
Jadi Yumimi ini sejenis mie instan ya. Saat bersantai jadi semakin hangat. Itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan ya anak-anakku yang cerdas. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai ya anak-anak yang cerdas, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Anak-anak yang cerdas, Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol, Siti menggambar minuman ringan manis, sedangkan Edo menggambar secangkir kopi. Gambar mereka cukup bagus. Nah, jadi di sini gambar yang pertama yaitu gambar dari Udin ya, anak-anak yang cerdas. Jadi di sini ada gambar air mineral dalam kemasan botol. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau ya, anak-anak yang cerdas. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah gambar iklan dari Siti ya. Jadi gambar iklannya itu adalah minuman ringan manis. Minuman ringan manis sama dengan air mineral ya anak-anak yang cerdas. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Jadi di sini ada air dan ada gula ya anak-anak yang cerdas. Karena air tidak berdiri sendiri, maka disebut dengan zat campuran. Karena dicampurnya itu merata, maka disebut dengan homogen. Jadi ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya ya anak-anak yang cerdas tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Anak-anak yang cerdas, selanjutnya adalah gambar iklan dari Edo ya. Jadi Edo di sini menggambar secangkir kopi tumbuk. Nah, secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Nah, di sini zat campurannya itu apa? Jadi zat campurannya itu ada air, ada kopi, dan ada gula. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen ya anak-anak yang cerdas. Nah, seperti minuman ringan manis tadi. Nah, akan tetapi secangkir kopi tumbuk itu merupakan zat campuran heterogen. Karena antara kopi dan air tidak bisa menyatu. Nah, jadi biasanya kalau kita minum kopi itu kan masih ada ampasnya ya anak-anak yang cerdas. Nah, itulah yang disebut dengan zat campuran heterogen karena tidak bisa menyatu. Anak-anak yang cerdas, kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu ya, anak-anak yang cerdas.
Nah, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Anak-anak yang cerdas, berikut ini Pak Ridwan akan menjelaskan tentang zat tunggal ya. Jadi zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita akan mencari tahu perbedaan unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur ya anak-anak yang cerdas. Ada unsur logam dan ada non-logam. Nah, contoh yang termasuk unsur logam yaitu perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan yang termasuk unsur non-logam diantaranya ada hidrogen, ada oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, contohnya itu, jadi contoh unsur senyawa itu ada garam, air, dan gula. Anak-anak yang cerdas, selanjutnya adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, di sini kita akan mencari tahu perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen ya, anak-anak yang cerdas. Jadi zat campuran homogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Nah, contohnya apa saja? Jadi contohnya itu ada antara lain ada sirup ya. Jadi sirup ini adalah campuran dari gula, pewarna, dan air. Selanjutnya ada larutan oralit. Jadi larutan oralit ini adalah percampuran dari air dan garam. Nah, kemudian ada udara. Nah, jadi udara ini adalah campuran dari gas-gas. Selanjutnya ada zat campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, apa saja contoh dari campuran heterogen ya anak-anak yang cerdas? Nah, contohnya itu ada air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Anak-anak yang cerdas, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat dibuat peta pikirannya ya anak-anak yang cerdas. Jadi peta pikirannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada materi. Nah, materi itu terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal sendiri terbagi lagi atau dibagi lagi menjadi dua. Jadi ada unsur dan senyawa. Nah, jadi unsur ini juga terdiri dari dua ya anak-anak yang cerdas. Ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Jadi unsur logam itu contohnya seperti emas, platinum, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam itu seperti oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, sedangkan senyawa contohnya itu ada garam, air, dan gula. Nah, sedangkan zat campuran itu terdiri atau terbagi atas dua anak-anak yang cerdas. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu contohnya ada sirup, larutan oralit, dan udara. Sedangkan campuran heterogen itu contohnya air dan kopi, air dan tanah, dan air dan minyak. Anak-anak yang cerdas, kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen.
Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Nah, sekarang lakukan percobaan di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi kalian lakukan percobaan. Jadi lakukan dengan teman kelompok kalian ya. Jadi satu kelompok itu minimal terdiri dari 6 siswa atau 6 anak. Nah, setiap kelompok membuat 2 percobaan anak-anak yang cerdas. Nah, untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi 2 ya. Jadi misalnya 6 orang dalam satu kelompok bisa dibagi 3 orang ya. Jadi 3 orang melakukan percobaan pertama dan 3 orang lagi melakukan percobaan kedua. Nah, 2 percobaan yang harus dilakukan setiap kelompok itu yaitu membuat larutan air gula dan air kopi. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Anak-anak yang cerdas, berikut ini adalah peralatan dan bahan yang perlu kalian siapkan dalam percobaan. Jadi yang pertama itu peralatan. Jadi peralatan yang perlu kita siapkan yaitu gelas plastik transparan dan sendok plastik. Sedangkan bahan yang perlu kita siapkan ada air, ada gula putih, dan kopi bubuk. Nah, langkah-langkah percobaannya bagaimana? Jadi langkah-langkah percobaannya itu, yang pertama, untuk percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian aduk gula hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian untuk percobaan kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian, aduk kopi hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Kemudian, langkah selanjutnya, bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. Buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut ini. Jadi yang pertama, nama anggota kelompok. Jadi tuliskan nama anggota kelompok kalian. Kemudian percobaan yang dilakukan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Dan hasil percobaannya. Kemudian presentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok kalian. Kemudian kumpulkan hasil laporan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, anak-anak yang cerdas, di sini Pak Ridwan telah membuat contoh laporan hasil percobaan tadi ya. Nah, di sini misalnya anggota kelompok. Jadi anggota kelompoknya itu terdiri dari Fatima Az-Zahra, Selvina, Nurrehana Syam, Muhammad Adil Zahir, Muhammad Ishak, dan Muhammad Fadil. Kemudian percobaan yang dilakukan. Jadi percobaannya itu membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian alat dan bahan percobaan. Jadi di sini alat yang digunakan itu yang pertama gelas plastik transparan, kemudian ada sendok plastik. Nah, bahan apa saja yang digunakan? Jadi bahannya itu ada air, ada gula putih, dan kopi bubuk. Nah, di sini perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Jadi yang pertama sifat larutan gula. Jadi sifat larutan gula yaitu tercampur sempurna ya anak-anak yang cerdas. Kemudian bagaimana dengan sifat larutan kopi? Jadi sifat larutan kopi itu tidak tercampur sempurna. Nah, kemudian kesimpulan. Jadi larutan gula merupakan zat campuran homogen. Sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Nah, seperti itu ya anak-anak yang cerdas. Contoh laporan hasil percobaan. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian.
tetap semangat belajar di sekolah maupun di rumah, tetap menaati tata tertib di sekolah, tetap mematuhi perintah kedua orang tua, dan tetap menjalankan sholat 5 waktu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Ridwan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.